Shalom Bapak Ibu, pesan dari Bapak Pendeta Samuel Pasaribu. Selamat mendengarkan. Tema, hanya sedikit yang serius. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup zaman ini, banyak orang datang kepada Tuhan dengan daftar panjang permintaan, kesembuhan, kestabilan keuangan, kemudahan pekerjaan, pasangan hidup, atau promosi jabatan. Tuhan sering diposisikan sebagai penyedia kebutuhan, bukan sebagai pribadi yang layak disembah. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan setelah doa kita dijawab? Berapa banyak yang datang kepadanya bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk bersyukur dan menyembah? Pertanyaan ini menguji kualitas iman kita, apakah relasi kita dengan Tuhan bersifat transaksional, hanya mencari berkat, atau relasional, yakni berdasarkan kasih dan ketaatan. Jika kita hanya mendekat saat membutuhkan, lalu pergi setelah menerima, maka hubungan kita dengan Tuhan belum bertumbuh secara dewasa, belum teruji. Kisah 10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat 11-19 memberikan cerminan tajam terhadap kondisi rohani manusia masa kini. Ini bukan sekadar kisah kuno, ini adalah realitas spiritual yang masih terjadi di dalam gereja dan kehidupan Kristen masa kini. Yesus, dalam perjalanan ke Yerusalem, bertemu 10 orang kusta yang memohon belas kasihan. Dalam budaya Yahudi, penderita kusta dikucilkan secara sosial dan religius, Imamat 13 ayat 45-46. Maka ketika Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," Lukas 17 ayat 14 itu adalah langkah iman dan juga pemulihan status sosial. Namun hanya satu orang kembali kepada Yesus setelah sembuh, dan ia adalah seorang Samaria, orang asing secara teologis dan kultural bagi bangsa Israel. Yesus bertanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Lukas 17 ayat 17. Pertanyaan ini menyingkapkan betapa banyak orang hanya mengejar berkat, tetapi tidak mengejar pribadi yang memberkati. 9 orang yang tidak kembali kemungkinan besar adalah orang Yahudi, yang secara tradisi memang diminta untuk mematuhi hukum Musa. Tetapi mereka berhenti di ritual, tidak sampai pada relasi. Ini adalah peringatan Yesus bahwa status lahiriah dan pengakuan mulut tidak menjamin keselamatan, yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan dan hubungan pribadi. Banyak orang merasa, sudah Kristen, karena dibaptis, aktif di gereja, atau terlibat dalam pelayanan. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita benar-benar tunduk kepada Kristus? Apakah kita mengasihi Dia, atau sekadar memanfaatkannya? Ke-9 lainnya mengalami mujizat fisik, mengalami kesembuhan, tetapi tidak mengalami transformasi rohani, tidak mengalami perubahan hidup. Mereka pergi dengan tubuh tahir, namun hati yang tetap jauh dari Tuhan. Bersyukur bukan hanya soal ucapan, tetapi sikap hidup. Apakah kita tetap setia saat sudah diberkati? Atau kita hanya mencari Tuhan ketika dalam kesusahan, dan melupakannya ketika hidup membaik? Iman sejati tidak selalu datang dari mereka yang menyebut diri sebagai pelayan Tuhan, justru terkadang dari mereka yang dianggap luar, atau tidak selevel secara status di dalam gereja. Kita melihat ketulusan yang murni, syukur yang dalam, dan penyembahan yang sungguh. Tuhan tidak membatasi kasih dan penerimaannya hanya pada mereka yang aktif pelayanan di dalam gereja, tetapi kepada siapa saja yang datang dengan keseriusan hati. Jangan menjadi seperti yang 9, sembuh tetapi tidak selamat. Jadilah seperti yang 1, yang tidak hanya disembuhkan, tetapi diselamatkan karena kembali dalam penyembahan dan ketaatan. Mari kita kembali, sujud, dan bersyukur, bukan hanya karena kita diberkati, tetapi karena Dia layak disembah. Hanya sedikit yang benar-benar serius mencari Yesus. Mayoritas hanya datang karena kebutuhan, bukan karena kerinduan. Yang kembali kepadanya bukan yang paling diberkati, tetapi yang paling menyadari siapa yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati.